Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Halo, nama saya Heru, saya dari Ilmu Keperawatan Universitas Sriwijaya, merupakan ketua tim dari proyek kali ini. Nama saya Fitroh Kolbi Azaki, saya dari jurusan Teknik Elektro, selaku anggota. Nama saya Suci Ramadhani dari Ilmu Keperawatan sebagai anggota. Halo guys, perkenalkan kami dari tim Teknohealth, perwakilan dari Universitas Sriwijaya, yang kali ini akan mempresentasikan tentang proyek inovasi kami yang berjudul Portable Shift, pengembangan Simple Visual Vein sebagai prototipe alat pemindai pembuluh darah vena metakarpal berbasis inframerah. Penasaran bagaimana inovasi dari kami? Kuy, let's check it out! Berbicara tentang teknologi, siapapun yang menguasai teknologi, maka akan menguasai dunia. Teknologi dipadukan dengan fisika, maka akan menguasai alam semesta. Namun, apabila teknologi dipadukan dengan biologi, maka akan menguasai masa depan. Ya, baiklah. Posisi metakarpal adalah salah satu posisi dalam tindakan pemberian intravenous fluid drops, di mana tindakan dalam pemberian obat, cairan, pengambilan darah pada pasien yang mengalami rawat inap. Menurut penelitian Wayunah 2013, salah satu kekurangan pengetahuan perawat adalah dalam tindakan pengambilan di dalam intravenous fluid drops. Alexander pada tahun 2011 mengungkapkan bahwa akibat dari tindakan intravena ini akan menyebabkan dampak buruk, yaitu phlebitis. Salah satunya yaitu pemilihan kateter, yang kedua adalah lokasi vena, jenis cairan, aseptik, dan waktu kanulasi yang lama. Nah, itu adalah problem atau faktanya. Perawat 50,8% itu pengetahuannya buruk, teman-teman. Jadi, kami mengangkat solusi, yaitu dengan membuat sebuah inovasi alat yang kami beri nama Portable Shift, memindai pembuluh darah vena menggunakan inframerah. Nah, landasan dari inovasi kami ini dibagi atas 4 bagian atau chapter ya. Chapter yang pertama, ketika NIR atau near infrared ditemukan pada tahun 1800-an, di mana saat itu pemanfaatan lebih ke arah melihat suhu tubuh atau suhu lingkungan, disebut dengan teknologi termografik. Dan pada chapter kedua, itu NIR di dunia berkembang pesat pada saat eranya telekomunikasi ya, pada saat ditemukannya handphone, dan masuk di Indonesia di tahun 2000-an. Dan chapter yang ketiga, ketika revolusi industri masuk ke 4.0, di mana telah berkembang pesat di bagian IT atau Information Technology gitu. Jadi memanfaatkan revolusi industri, peluang yang besar, dan digabungkan atau combine dengan sociopreneur. Ya, di lain sisi, saat ini Indonesia mengalami bonus demografi, di mana produktivitas generasi milenial itu lebih tinggi daripada generasi-generasi sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 sampai 2023. Di sini peran generasi milenial sangat penting dalam memajukan sociopreneur, di mana misi utamanya adalah mengembangkan suatu bentuk usaha di bidang masyarakat dalam bidang sosial. Nah, oleh sebab itu, sekarang di Indonesia sendiri khususnya, puncaknya yaitu di chapter keempat ya, dimana puncaknya di Indonesia di tahun 2015, anak-anak atau teman-teman ya dari Universitas Gadjah Mada berhasil memenangkan medali emas pada PKMKC atau Karya Cipta dengan proyek mereka yang bernama VisioVein. Alatnya sama, cuman yang membedakan di sini adalah alat kami lebih portable, lebih sederhana, lebih simpel. Dibuktikan dengan alat kami yang mudah dibawa kemana-mana dan pasien bisa langsung menggenggam dan aksesnya secara real time, teman-teman. Selanjutnya akan dilakukan simulasi terkait inovasi kami. Ya, silakan Kak. Jadi ini alat yang kami pakai. Ini masih dalam bentuk prototype. Ini isi dalamnya.
Oke, ini saya akan menjelaskan apa aja yang di dalam. Yang pertama, ini ada dimmer DC PWM untuk mengatur tingkat pencahayaan inframerah sekaligus sebagai on dan off. Kemudian di sini ada baterai sebagai sumber power, baterai LiPo yang kami gunakan. Kemudian sini ada ini komponen utama LED inframerah. Kami menggunakan 3 di bawahnya, yaitu heatsink sebagai pendingin. Cara penggunaan simple sekali, tinggal memutar ini. Jikalau kurang terang, kita akan memutar lagi dan sampai ke maksimal. Dan untuk mematikannya kita kembalikan lagi. Oke. Baiklah, itu tadi dari demonstrasi alat SIPP ini. Penelitian dari alat SIPP ini adalah menggunakan research and development, yaitu menghasilkan suatu produk dan menguji dalam 3 tahap, yaitu kepraktisan, kepuasan, dan keefektifan. Nah, dari hasilnya sendiri, kami bukan hanya melakukan sebuah penelitian riset and development saja, tapi ini merupakan penelitian eksperimental. Jadi kami lakukan ujian langsung ke lapangan utama, teman-teman. Jadi 3 poin atau aspek utama dari hasil penelitian kami, yaitu pertama, itu dari kami nilai tingkat kepuasan pasiennya. Dalam hal ini kami mengambil sampel mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mengunjungi perpustakaan Unsri. Hasilnya cukup mewowkan ya teman-teman ya, karena hasilnya dinyatakan bahwa 90,34% dinyatakan puas atau masuk ke dalam kriteria sangat puas. Dan selanjutnya, aspek yang kedua yang dinilai yaitu tentang aspek kepraktisan. Dalam hal ini kami lakukan responden yaitu mahasiswa tingkat akhir jurusan keperawatan Universitas Sriwijaya ya. Karena bagaimanapun nanti bakalan terjun langsung ke lapangan kan ya, sebagai calon perawat yang profesional. Hasilnya juga cukup mengejutkan ya, karena dipersentasekan yaitu sebesar 86,36% masuk ke dalam kriteria sangat praktis. Dan terakhir, alat kami ini diuji secara efektivitasnya. Pengujiannya dilakukan oleh 2 orang perawat profesional. Dari 1 orang dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, 1 lagi dari Rumah Sakit Siti Fatimah Jakarta. Jadi beneran ini rumah sakit rujukan utama ya yang ada di kedua provinsi itu. Hasilnya dipresentasikan dalam hasil akhir yaitu 92,96% alat ini dinyatakan efektif. Jadi kesimpulannya, Portable Shift itu alat yang praktis, efektif, dan mudah atau puas untuk digunakan. Jadi alat SIPP ini dapat dimanfaatkan dalam perkembangan sosiopreneur dalam berkembangnya teknologi revolusi industri 5.0. Ya, luar biasa sekali sebenarnya alat ini teman-teman. Karena walau seperti apapun, teknologi itu bukan menggantikan peran dari tenaga kesehatan sendiri. Jadi konsep yang kami usung yaitu konsep sosiopreneur. Jadi alat ini memanfaatkan revolusi industri 4.0 dalam proses pembuatannya dan juga relevan atau linear ya untuk sosiopreneur. Jadi alatnya bukan menggantikan tenaga kesehatan teman-teman, tapi malah justru sebaliknya membantu dari tenaga kesehatan itu sendiri. Oke, mungkin situ saja presentasi dari kelompok kami ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, dan Thinkers are great, but doers can change the world. pemikir itu hebat, tapi perubalah, pelakulah yang merubah dunia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.